Yo 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 yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 Part 56. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Keesokan hari di tengah laut, Satoshi, Go, dan Koharu ikut dengan keluarga Moon untuk pergi ke Alola. Di sana Koharu nampak gugup karena baru pertama kali ia pergi ke Alola. Lantas Satoshi meyakinkan ke mereka bahwa orang-orang sangat baik. Adapun tujuan Koharu ikut ke Alola karena ia ingin mencari tahu tentang Eevee kepada teman-teman Satoshi. Singkat cerita, akhirnya mereka telah singgah di Alola. Di sana orang-orang Alola mengadakan pesta atas kepulangan Moon. Lantas Satoshi dan Go juga mengeluarkan semua Pokemonnya untuk mengikuti pesta makan-makan tersebut. Di samping itu, Koharu menemui Suiren dan dirinya berniat menanyakan tentang Eevee kepada Suiren. Awalnya Koharu mengungkapkan kebingungannya tentang Eevee-nya yang belum memilih akan berevolusi menjadi apa dari 8 jenis evolusinya. Lantas di sana Suiren menyanggah jika masih ada satu lagi pilihan. Mendengar itu Koharu nampak bingung. Suiren lalu menjelaskan lebih lanjut bahwa satu pilihan itu adalah tetap menjadi Eevee. Dan ia memberi contoh selayaknya Pikachu milik Satoshi. Mendengar hal tersebut, Koharu menyimpulkan jika Eevee memiliki 9 jalan evolusi, bukan hanya 8. Tapi bagi Suiren, ada banyak kemungkinan yang belum diketahui. Di sisi lain, Go nampak sedang mencari sesuatu. Ternyata ia sedang mencari kaki. Di sana Mamane mengatakan bahwa ketika dirinya memberitahu kepulangan Lily bersama Satoshi, Kaki sangat terkejut. Karena ia tak memiliki waktu untuk bersantai dan berniat mengasingkan diri untuk berlatih. Satoshi yang juga ada di sana nampak bersemangat mendengar kabar itu dan berniat ingin bertarung lagi dengan Kaki. Lalu setelah itu Lily mengatakan ke Satoshi bahwa dirinya melihat pertandingannya lewat streaming online dengan kakaknya. Gladio yang mendengar pernyataan Lily nampak terkejut. Kemudian teman-teman Satoshi juga mengatakan bahwa mereka melihat pula pertandingannya di sekolah Pokemon. Karena Satoshi merupakan juara Liga Pokemon Alola yang pertama. Di sana semua orang nampak menyemangati Satoshi. Lantas Gladio yang mendengar hal tersebut memutuskan untuk pergi. Di sana Gladio berniat untuk berlatih dengan Pokemonnya. Singkat cerita, sore pun tiba, tepatnya di rumah Profesor Kukui. Di sana mereka membahas mengenai Battle Royale. Go yang belum mengerti tentang Battle Royale lantas bertanya ke Profesor Kukui. Di sana ia menjelaskan jika Battle Royale adalah pertarungan Pokemon yang diadakan di Royal Dome Alola. Dengan 4 tim peserta bertempur pada saat yang bersamaan. Setelah itu Satoshi menanyakan siapa yang akan menjadi lawannya. Tapi nampaknya Kukui merahasiakan hal tersebut dari Satoshi. Namun Satoshi tak sabar ingin mengetahui lawannya. Lantas dengan terpaksa Kukui pun membocorkan satu lawannya yang ternyata adalah dirinya sendiri. Setelah mengetahui itu Satoshi pun menyuruh Kukui untuk bertarung sebagai Royal Mask. Dan dengan terpaksa mereka melakukan itu. Setelah melakukan hal tersebut, Kukui mengatakan ke Satoshi bahwa ia tak akan memakai topengnya. Karena Satoshi adalah bintang dari pertarungan nanti, sebab dirinya adalah juara Alola. Jadi Kukui akan melawannya sebagaimana mestinya. Setelah mendengar hal itu, Satoshi pun mengajak semua Pokemon untuk berlatih.
Singkat cerita, keesokan hari pun tiba. Nampaknya di sana Kaki juga telah kembali. Adapun di sana orang-orang juga sedang mengantri untuk masuk dan menyaksikan Battle Royale yang akan diselenggarakan. Lalu di dalam stadion, pembawa acara memulai untuk menyapa para peserta yang akan mengikuti Battle Royale. Dimulai dari Satoshi dan Pikachu yang merupakan peserta pertama, sekaligus juara Alola. Lalu berikutnya ada pendiri Liga Alola, yakni Profesor Kukui dan Gaugen. Kemudian peserta ketiga, Raja Pulau di Pulau Alaka, ada Kaki dan Gara-Gara. Kemudian yang terakhir ada seorang runner-up Liga Alola, Gladio dan Lily Utsuroid. Mendengar nama Pokemon tersebut, nampaknya teman-teman Lily terkejut. Lantas Lily mengatakan jika Utsuroid adalah anggota baru di keluarganya. Lalu setelah itu kembali ke Gladio. Sebelum pertandingan dimulai, Gladio nampak mengingat kembali latihannya. Yang mana saat sedang berlatih, nampaknya Lily Utsuroid ingin bertarung bersama Gladio. Itulah sebabnya Gladio memilih Lily Utsuroid. Kemudian setelah itu, pembawa acara pun memulai Battle Royale-nya. Di sana para peserta nampak hanya menyerang Pikachu. Lantas di bangku penonton, teman-teman Satoshi juga bertanya-tanya akan hal tersebut. Tapi nampaknya Battle Royale memang suatu pertempuran yang dimana para peserta bisa menyerang siapapun. Kemudian scene berlanjut di ring pertandingan yang mana saat ini semua peserta memang berniat menyerang dan mengalahkan Pikachu terlebih dahulu. Di sana Pikachu nampak bisa meruntuhkan keseimbangan Gaugen. Melihat hal tersebut, Profesor Kukui memuji Satoshi dan Pikachu-nya. Lalu dengan bangga Satoshi memamerkan jika dirinya telah berlatih setiap hari. Mendengar perkataan Satoshi, Gladio dan Kaki tak terima. Karena mereka juga berlatih setiap hari. Pertarungan lalu kembali berkobar. Lantas di sana Gladio telah menghentikan pertarungan antara Pikachu dan Gaugen. Melihat itu Kaki tak terima karena dirinya yang berniat akan mengalahkan Satoshi. Mereka berdua yang sama-sama tak mau kalah lantas bertarung. Dan di sana pertarungan pun dimenangkan oleh Kaki. Lalu setelah itu Kaki menantang Satoshi dan akan menggunakan kekuatan penuhnya, yakni dengan Z-Move. Di sana Pikachu berhasil menghindari serangan Z-Move mereka. Hal itulah yang membuat Kaki yakin untuk menjadikan Satoshi sebagai rivalnya. Setelah mengatakan itu, Kukui memberi peringatan untuk tidak lengah, dan ia pun lalu melancarkan serangan ke mereka. Nampaknya serangan itu berhasil menumbangkan Gara-Gara. Sehingga pertandingan Battle Royale kali ini hanya tersisa antara Satoshi dan Kukui. Di sana Kukui mengatakan ke Satoshi jika hal ini seperti masa lalu mereka. Lantas mendengar itu, Satoshi mengingat kembali pertarungannya dengan Kukui saat dulu di Alola. Nampaknya ingatan tersebut juga dirasakan oleh para penonton yang kemudian memberi dukungan kepada Satoshi bahwa ia adalah sang juara.
Bahkan di sana Gladio dan juga Kaki turut mendukungnya. Setelah itu Satoshi pun menggunakan kekuatan penuh untuk menghadapi Kukui. Begitupun dengan Kukui. Sore yang indah. Di pantai diperlihatkan Satoshi dan Pikachu yang sedang sunset. Tanpa kita tahu siapa pemenang Battle Royale sebelumnya. Tak berselang lama Profesor Kukui menghampiri mereka. Di sana Satoshi mengatakan jika dia senang telah kembali ke Alola. Lalu setelah itu ada Kapu Kokeko. Kukui mengatakan jika Kapu Kokeko telah mendoakan Satoshi untuk kemenangannya. Mendengar itu, Satoshi pun berjanji akan melakukan yang terbaik untuk pertandingannya di turnamen Masterclass nantinya. Lalu setelah itu, Kapu Kokeko pun pergi. Singkat cerita, kemudian pada hari berikutnya kita diperlihatkan pertarungan Tsurugi. Di sana Tsurugi berniat akan menangkap Pokemon tersebut. Sementara itu di lab penelitian Sakuragi nampaknya Go mendapat misi percobaan lagi. Di sana Go memiliki dua pilihan dalam misi tersebut. Pertama ada misi untuk mencari 3 jejak kaki suci. Sementara yang kedua adalah misi untuk menangkap Regilegit dan Regidrago. Nampaknya kedua misi tersebut adalah misi yang sulit. Apalagi ada pemberitahuan jika misi kali ini akan menjadi misi terakhir dalam Project Mio. Nampaknya Go dalam kondisi yang sulit karena dirinya saat ini hanya memiliki 7 token. Dan ia takut jika nanti tak berhasil lolos di Project Mio. Namun di sana Satoshi menyemangati Go untuk semangat melakukannya tanpa perlu dipikir. Lalu setelah itu Go pun memutuskan untuk memilih misi percobaannya, yakni menangkap Regilegit dan Regidrago. Mendengar nama kedua Pokemon itu, Satoshi nampak bingung lantaran saat ini dirinya hanya mengetahui Regis dan Regirock. Lalu Profesor Sakuragi mengatakan ke mereka bahwa Regilegit dan Regidrago adalah Pokemon yang belum banyak datanya. Mendengar itu, Go menduga jika Regilegit adalah Pokemon dengan tipe listrik, sementara Satoshi menduga jika Regidrago adalah Pokemon dengan tipe naga. Lalu Profesor Sakuragi menginformasikan ke mereka bahwa nampaknya kedua Pokemon itu ada kaitannya dengan reruntuhan keputusan yang terletak di Crown Tundra Prefektur Galar. Mendengar hal tersebut Satoshi tak sabar untuk ke sana. Tapi nampaknya Go menolak keikutsertaan Satoshi. Alasan Go karena dia ingin berjuang demi dirinya sendiri. Mendengar alasan Go lantas Satoshi berniat akan berlatih untuk persiapan turnamen Masterclass. Singkat cerita di Crown Tundra Prefektur Galar, nampaknya Go telah sampai di sana. Dan ia kemudian melanjutkan untuk menuju ke reruntuhan keputusan. Akhirnya ia sampai di sana tapi nampaknya ada Shigeru yang ternyata sedang menunggu Go. Lalu sebelum masuk mereka membahas mengenai reruntuhan tersebut. Yang mana sangat aneh karena memiliki warna berbeda di kedua sisinya. Tapi nampaknya saat akan masuk Go kesusahan membuka pintunya. Dan Shigeru mengatakan jika ada tulisan kuno di pintu tersebut. Nampaknya mereka bingung dengan tulisan kuno itu. Namun tak lama dari arah belakang Tsurugi muncul dan mengatakan jika harus ada 3 raksasa, yakni raksasa batu, es, dan besi. Maka ketika ketiga raksasa itu berkumpul, pintu tersebut akan terbuka. Lalu Shigeru mengartikan bahwa ketiga raksasa itu adalah Regirock, Regis, dan Registeel. Adapun Go juga menambahkan bahwa ketiga Pokemon itu adalah Pokemon legendaris yang sangat penting untuk mengetahui sejarah asal-usul Pokemon. Tapi nampaknya Tsurugi telah mengumpulkan ketiga Pokemon tersebut. Setelah mengeluarkan ketiga Pokemon itu, Tsurugi mengatakan jika masih ada 2 Pokemon sejenis di dalam reruntuhan keputusan tersebut.
Setelah itu, ketiga Pokemon tersebut bereaksi dengan pintu yang ada di sana. Setelah pintu itu terbuka, Tsurugi memerintahkan mereka untuk memasuki dan hanya 2 Pokemon yang boleh digunakan. Di sela-sela menaiki anak tangga, Shigeru bertanya ke Go apakah dirinya sudah belajar mengenai kerjasama. Dan setelah Go menjawab itu, Shigeru juga tak menyangka bila lawan terakhir Go adalah Tokyo. Mendengar itu Go sedikit tak percaya karena Shigeru ternyata menyaksikan misinya. Alasan Shigeru adalah ingin menilai Go apakah ia bernilai atau tidak baginya. Kemudian Shigeru kembali bertanya ke Go kenapa ia ingin bertemu Mew. Di sana Go menjawab bahwa ia ingin mengetahui asal-usul Pokemon. Sementara yang bisa memecahkan masalah tersebut adalah Mew. Karena Mew memiliki semua gen Pokemon dan menjadi nenek moyang bagi Pokemon. Dan di waktu kecil Go juga pernah bertemu dengan Mew. Maka ia ingin kembali menyaksikan Mew sekali lagi. Nampaknya jawaban-jawaban dan alasan Go hampir mirip dengan keinginan Shigeru. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke atas. Di sana terdapat 2 patung dan sebuah pola lingkaran. Mengetahui itu, Go teringat dengan pola di pintu masuk. Nampaknya Shigeru juga menyadari hal tersebut. Lalu mereka mulai mencobanya. Tapi usaha mereka tak membuahkan hasil. Pasalnya mereka melakukan hal tersebut dengan sendiri-sendiri. Lalu Shigeru kepikiran untuk saling kerjasama menginjak tombol-tombol yang ada di sana. Kemudian mereka pun memulainya. Nampaknya usaha mereka berhasil dan hanya tersisa tombol terakhir. Saat mereka akan menyelesaikan pola lingkaran tersebut, tiba-tiba Layla dan Sunya muncul menyerang mereka. Di sana mereka ingin berbuat licik dengan akan mencuri ide Shigeru dan Go. Lalu setelah itu mereka pun bertindak. Setelah lepas dari serangan es tersebut, Go mengajak Shigeru untuk bekerja sama. Lalu sebelum mereka bertarung, Shigeru menawarkan ke Layla untuk hanya menggunakan 1 Pokemon tanpa menggantinya, demi meminimalisir damage. Mendengar itu, Layla maupun Sunya setuju. Lalu mereka semua mengganti Pokemonnya masing-masing. Nampaknya tim Layla sudah menduga jika Go akan menggunakan Iceburn. Tapi berbeda dengan Shigeru yang memilih Kamex. Ternyata Shigeru memiliki perhitungan akan pilihannya. Alasannya karena ia berjaga-jaga dengan serangan tipe batu dan tanah. Maka ia berjaga-jaga dengan Pokemon tipe air. Lalu setelah itu Sunya dan Layla pun memulai dengan menyerang Iceburn terlebih dahulu. Untungnya ada Kamex yang bisa mengatasi itu. Lalu serangan selanjutnya pun dilakukan oleh Sunya dan Layla. Sementara Shigeru dan Go bekerja sama supaya Iceburn naik di tempurung Kamex. Akhirnya Layla dan Sunya berhasil dikalahkan. Tapi di sana Sunya ingin mengeluarkan Pokemon selanjutnya. Namun Layla melarang hal itu karena mereka sudah berjanji untuk hanya menggunakan 1 Pokemon saja. Kemudian Shigeru dan Go menemui mereka. Di sana Shigeru membeberkan rencana Layla bahwa ketika mereka gagal menangkap Regidrago dan Regieleki, hak selanjutnya akan jatuh ke mereka. Namun di sana Shigeru sangat yakin bahwa dia tidak akan gagal. Lantas setelah itu Shigeru dan Go kembali melanjutkan pola terakhir lingkaran. Nampaknya memang benar kedua Pokemon legendaris itu telah muncul. Di sana Shigeru menyuruh Go untuk menangani Regieleki, sementara dirinya akan mengurus Regidrago.
Perhitungan mereka nampaknya gagal. Pasalnya kedua Pokemon itu dapat bekerja sama. Oleh sebab itu, Shigeru dan Go akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Akhirnya serangan mereka berhasil mengenai kedua Pokemon tersebut. Dengan begitu Shigeru dan Go pun langsung mencoba menangkapnya. Akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misinya. Singkat cerita, sore pun tiba. Nampaknya mereka sudah ditunggu di pintu keluar oleh Asahi dan Tsurugi. Lalu setelah itu Pokemon-Pokemon legendaris pun dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, kelima Pokemon legendaris itu menyatukan kekuatannya. Nampaknya mereka memanggil Regigigas dalam wujud Daimax. Namun hal itu hanya sementara dan masih menjadi misteri bagi mereka. Lantas setelah itu Profesor Hodaka menghubungi mereka. Di sana Profesor Hodaka menginformasikan bahwa misi percobaan telah usai dan peserta yang akan lolos hanya 3 orang. Lalu kemudian ia mengumumkan peserta yang lolos dalam Project Mew dan ditentukan bahwa Shigeru lolos dengan 15 token. Kemudian kedua ada Tokyo dengan 11 token. Lalu yang terakhir, sementara itu di Taman Sakuragi, Satoshi dihubungi oleh Go. Di sana Go menginformasikan bahwa dirinya telah lolos dalam Project Mew sebagai orang ketiga setelah Shigeru dan Tokyo. Lalu setelah itu Shigeru dan Go pun saling berjanji akan berjuang bersama di Project Mew kali ini. Kemudian to be continue. Oke, cukup sekian, jadi itu alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 Part 56. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.